Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini ibu bapak kita semua diberikan oleh Allah nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Ketiga nikmat inilah yang Allah berikan pagi hari ini, sehingga kita masih ada di dalam naungan Allah, yaitu di masjid yang tercinta ini. Tidak lain karena kita kepengen kelak di yaumul qiyamah mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah manusia yang selalu hatinya terpaut di dalam masjid. Dan masjid inilah menjadi safinatun najah kita, perahu keselamatan. Perahu keselamatan di dunia adalah rumah Allah, masjid Allah. Maka kita patut bersyukur pagi yang dingin tapi panas, dingin tapi panas ya. Di sini hawanya panas tapi kalau di luar dingin, jadi dingin tapi panas. Di luar agak dingin tapi di sini panas. Tapi yang penting hatinya dingin. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan oleh Allah qalbun salim, hati yang hidup. Hati yang selalu ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Hati yang selalu ingat kepada Allah. Karena manusia ini kadang-kadang bisa berubah. Ya muqallibal qulub. Pagi hari ini kita punya hati namanya qalbun salim. Hati yang hidup. Hati yang ketika ada suara as-salatu khairum minan naum. Tadi Bapak Ibu dengar enggak suara itu? Hanya dikumandangkan pada azan subuh. Kalau di Indonesia apa? As-salatu khairum minan naum. Tapi kalau di Arab, as-salatu khairum minan naum. Gitu. Karena kebetulan saya baru pulang. Baru seminggu ini alhamdulillah saya dipanggil Allah ke Tanah Suci, Mekah dan Madinah. Dan di sana kalau sudah azan kok ke masjid, kira-kira di masjid apa di jalan raya? Di jalan raya, Pak. Jadi kalau di sana kok subuh baru datang, azan baru datang, sudah enggak jadi di sini, sana di jalan raya yang jalan mau ke Pasar Demangan itu. Kecuali azan pertama masih kemungkinan bisa ke masjid. Jadi kalau di Mekah itu ada azan 2. Azan pertama itu jam 4:30 atau jam 4:15. Adzan kedua 5:30. Jadi di Mekah subuhnya itu 5:30. Kalau di sini jam berapa tadi? Ya jam 4:30 ya, 4:30 lebih sedikit. Artinya masih selisihnya panjang. Sehingga apa? Di sana as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kalau di sini salat itu lebih baik daripada tidur. Artinya banyak yang tidur atau banyak yang sholat? Banyak yang tidur, Pak. Kenapa? Karena hati yang bicara.
Orang kalau hatinya sudah qalbun salim, hatinya sudah diberikan oleh Allah hidup, maka ketika mendengarkan as-salatu khairum minan naum pasti dia akan gage-gage. Gage-gage bahasa sini apa? Cepet-cepet. Oh, sudah azan. Yang akan dituju adalah tempat ibadah ini, bukan tempat tidur. Ada loh azan yang dituju tempat tidur, bahkan masih tidur. Maka orang-orang yang imannya kuat, orang-orang yang dikasih oleh Allah titik iman, itu akan mencari ketenangan. Mohon maaf orang yang ketika as-salatu khairum minan naum ke masjid dengan yang as-salatu khairum minan naum masih tidur. Kira-kira ketika nanti sama-sama bangun jam 6 gitu, tenang mana? Tenang yang ke masjid atau tenang yang masih tidur? Tenang yang ke masjid insya Allah. Berarti orang yang ke masjid inilah salah satu ciri orang-orang yang imannya naik. Salah satu ciri hatinya yang qalbun salim. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, orang yang punya hati qalbun marid. Hatinya itu sakit. As-salatu khairum minan naum. Kalau orangnya hatinya sakit gimana kira-kira? Ke masjid di rumah, ke masjid di rumah gitu gimana? Kira-kira datang gak ke masjid? Lagi sakit? Enggak. Enak di rumah aslinya itu, aslinya. Sholat itu enak di rumah. Ini kan bukan orang asli semua ini. Aslinya itu sholat itu enaknya di rumah aslinya. Loh kok bapak kenapa ke masjid Bapak Ibu? Kenapa? Bukan asli berarti kan? Dipaksa kan? Dapat hidayah Allah sehingga saya harus ke masjid. Kalau hitung-hitungan kan nikmat di rumah gak usah jalan. Apalagi saya tadi adzan itu masih di rumah loh Bapak Ibu. Adzan itu masih di rumah loh. Saya tadi agak kesiangan imsak gitu. Imsak itu masih makan. Kemudian subuh adzan Allahu Akbar. Sampai enggak di Kolombo ya? Coba bayangkan Pak Sigit sana bisa sampai masih 3 menit loh. Masih 3 menit alhamdulillah. Karena pagi juga karena siang setengah jam Pak Bu. Kalau ini 10 menit enggak sampai. Padahal jalan Godian. Artinya Bapak Ibu, yang menggerakkan kita ke masjid adalah hati kita. Kalau hatinya kita sakit sholat, tapi bisa jadi di rumah. Yang lebih parah lagi adalah qalbun mayyit. Hati yang mati. Hati yang kaku. As-salatu khairum minan naum. Mendengar kalimat itu, kira-kira dibablaskan tidur apa bangun? Tidur Pak. Kenapa hatinya mati? Ada adzan silakan, enggak ada adzan silakan, enggak sholat. Padahal orang Islam. Maka kalau ini semua kok hatinya hidup semua, pasti enggak akan cukup Pak masjid ini. Tapi kan manusia itu kadang naik, kadang turun, kadang enggak naik enggak turun. Nah kalau Bapak Ibu yang di masjid ini naik apa turun nih imannya? Naik kan? Artinya iman itu harus dijaga. Nah, bagaimana agar hati kita itu terjaga? Ibadah apa yang harus senantiasa dijaga? Yang pertama adalah kita memperbanyak zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir ingat kepada Allah, hati kita diisi oleh Allah. Cahaya. Maka hati inilah yang menggerakkan kita ke sini, bukan karena sehat. Banyak di sana di luar orang yang sehat tapi enggan ke masjid. Banyak orang yang tidak ada kesibukan tapi enggan ke masjid. Tapi Bapak Ibu mau ke masjid ini kenapa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena ada ketenangan dalam hati. Yang kedua, agar hati kita itu terjaga, dirikanlah sholat. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri was shalah. Kalau kalian kepengen minta tolong kepada Allah, kepengen hatinya itu tenang, sholat inilah hubungan kita dengan Allah langsung. Mi'rajnya hati kita adalah sholat. Allahu Akbar, kita naik.
Ketika assalamualaikum warahmatullah, selamat hati kita itu. Assalamualaikum, selamat kita. Maka sholat itu diawali takbir, Allahu Akbar. Kita hubungan kepada Allah yang maha besar. Diakhiri dengan assalamualaikum, selamat kita. Maka orang yang sholat inilah, orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu inilah, orang yang akan dijaga oleh Allah. Hati kita akan diberikan oleh Allah sakinatul qalbun, sakinah ketenangan hati. Inilah cara agar hati kita itu terjaga dari hati yang salim. Yang ketiga Bapak Ibu, agar hati kita itu bisa terjaga terus, memperbanyak bacaan Al-Quran. Al-Quran inilah menjadi kalamullah, ucapan Allah. Ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah, dan seterusnya, maka kita sama dengan masih bicara dengan Allah. Kita masih omong-omongan dengan Allah. Loh, kalau kita berbicara dengan Allah, otomatis Allah akan menyambut ketenangan hati kita. Maka Al-Quran ini adalah ma huwa syifa. Al-Quran ini adalah syifa kita, obat kita. Kalau kita hatinya sedang gundah gulana, hatinya sedang mati, maka memperbanyak Al-Quran akan Allah hidupkan kembali hati yang sudah mati. Maka Bapak Ibu semua yang saya muliakan, ini adalah syahrul Ramadan, syahrul Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayo, bulan inilah bulan untuk mendulang, untuk mencari, untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran kelak di hari kiamat menjadikan syafaat kita, menjadikan penolong kita di hari yang tidak ada bisa menolong kecuali bacaan Al-Quran kita. Maka kalau orang kepingin hatinya tenang, kepingin hatinya hidup, Al-Quran itulah cara salah satunya baca Al-Quran. Pak, saya nggak bisa artinya, nggak usah baca artinya. Membaca aja Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mulk Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita kan enggak tahu artinya banyaknya. Tapi ketika kita membaca terus, tetesan-tetesan hidayah akan merasuk dalam hati. Akan disinari oleh Al-Qur'an hati kita sehingga hati bisa tenang. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, kita itu hidup di sini ada yang mengatur. Kita hidup di sini, Allah akan menjadikan kita hidup ini, kita disuruh oleh Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita punya keinginan, tapi Allah lah yang akan mengatur keinginan kita. Jadi jangan sampai keinginan kita itu tidak sesuai dengan keinginan Allah. Maka ketika kita itu berpasrahnya tinggi kepada Allah, tawakalnya kepada Allah tinggi, berserah dirinya kepada Allah tinggi, kita akan tenang hati kita. Bapak Ibu, tadi kita akan dimatikan oleh Allah. Kita tidur itu adalah mati sementara. Maka ketika kita hidup dibangunkan oleh Allah, apa yang harus kita baca doanya? Alhamdulillahilladzi apa Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita dimatikan oleh Allah sementara. Tadi siapa yang membangunkan Bapak Ibu? Ibu yang bangunkan ibu siapa tadi? Bapak? Atau alarm? Alarm atau bapak? Atau ibu sendiri bangun sendiri? Ada yang bangunan atau setan? Yang bangunkan siapa tadi pagi? Kayaknya bapaknya ini. Bapak-bapak tadi yang bangunkan siapa? Bangun sendiri? Wis keren bangun sendiri katanya.
Yang bangunkan kita dari tidur, bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tidur. Kemudian jam 3:30 atau jam 3, kok gelenya, sudah bangun. Allah membangunkan lagi. Allah ngasih kesadaran lagi. Banyak loh yang gak dibangunkan Bapak Ibu. Banyak kan orang tidur kebablasan mati. Banyak kan orang tidur langsung innalillahi. Banyak kan Bapak Ibu. Artinya tidak dibangunkan di dunia, di alam kubur baru dibangunkan. Maka Bapak Ibu, doa yang terbaik adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Saya dibangunkan ketika mati, kemudian dibangunkan lagi dengan sehat walafiat. Ini bangun tidur. Maka Bapak Ibu, kita itu sudah dibangunkan kembali oleh Allah. Besok ketika sudah meninggal, kita tiba-tiba dibangunkan, loh, kok tidak di dunia lagi? Loh, kok enggak di Jogja lagi? Ternyata di alam kubur. Artinya meninggal betul. Kalau tidur kan meninggalan ya, meninggalan gitu ya. Meninggal bukan benar-beneran. Mati-matian lah ibaratnya. Nanti akan bangun lagi, besok ya mati lagi. Maka separuh dari kematian adalah tidur. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, agar hati kita itu senantiasa diberikan oleh Allah qalbun salim, kita selalu berdoa dengan ikhlas. Kenapa kok harus berdoa Pak Sodikin? Doa inilah menjadi mukhul ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, kepalanya ibadah. Maka Bapak Ibu, kita itu masih hidup kalau tidak punya tangan. Kita masih hidup kalau tidak punya kaki. Kita masih hidup kalau tidak punya telinga. Kita tidak bisa hidup kalau nggak punya kepala. Maka bagaimana agar kita itu senantiasa hidupnya kuat? Maka dibentengi dengan doa. Tidak ada aktivitas apapun. Semua yang harus kita aktivitas dari awal sampai akhir pasti ada doa. Mau kamar mandi doa enggak? Mau tidur? Bangun tidur, mau makan? Mau ke masjid, masuk rumah, kira-kira apa aktivitas yang enggak ada doanya? Mau nyolong? Mau maling ada doanya enggak? Ada loh yang pinter biar orang enggak kelihatan saya. Loh, apa aja harus ada doanya Bapak Ibu. Maka doa ini adalah menjadi silahul muslimin, pedangnya orang Islam. Kita itu kan selalu perang Bapak Ibu. Perangnya dengan apa? Yang paling berat adalah hawa nafsu. Kenapa Bapak Ibu kok sampai masjid? Karena menang dengan hawa nafsunya. Hawa nafsunya itu ngajaknya tidur. Mungkin habis ini ngajak tidur enggak hawa nafsu kita? Habis ini ngajak tidur apa? Ngajak jalan-jalan. Habis ini ngajak tidur. Tidur aja tidur. Nanti aja jam 7:30 kok bangunnya. Itu artinya hawa. Keinginan. Nafsu itu kebanyakan jelek. Yang baik paling beberapa aja. Maka Bapak Ibu, mari kita bentengi hidup ini dengan doa. Kita bentengi hidup ini dengan doa. Silahul mukminin. Maka dalam Al-Quran dikatakan kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza ta'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini doa loh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Orang yang doa kepada Allah itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Ketika kita mendekat Allah, maka Allah sangat dekat lagi, sangat dekat lagi, sangat dekat lagi. Tetapi ketika kita jauh dari Allah, maka kita jauh dari Allah, jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk, jauh dari ketenangan. Oleh karena itu salah satunya agar kita tenang, memperbanyak doa. Inilah berbagai macam agar hidup kita itu qalbun salim. Nah kalau sudah qalbun salim apa goalnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Goalnya itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Goalnya itu adalah surga Bapak Ibu. Wahai jiwa yang tenang, wahai qalbun salim, wahai hati yang selalu meningkat, kamu akan diberikan oleh Allah nafsul mutmainnah. Bahkan kita disuruh oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kamu ke surga.
Kenapa? Karena kita punya hati yang qalbun salim. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, mumpung itu Ramadan masih awal, kita jaga Ramadan. Jangan sampai kita itu lengah dari hawa nafsu kita. Jangan sampai kita kekenyangan, sahur kekenyangan, buka kekenyangan, maka itu namanya hawa nafsu. Secukupnya saja karena kita akan beribadah. Insya Allah kalau Ramadan kita jaga, maka Ramadan ini akan goal. Dan goalnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah. Dan takwa inilah tingkat yang paling tinggi di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada manusia yang tertinggi tingkatnya di hadapan Allah kecuali takwa. Dan takwa ini bisa dilakukan, bisa dicapai dengan puasa. Goalnya puasa adalah takwa. Sedekah, sholat, zakat belum tentu goal. Tapi kalau puasa, goalnya puasa adalah kita dekat dengan Allah. Oleh karena itu mari, mumpung ini masih awal puasa, kita harus mempersiapkan diri untuk menenangkan hati, untuk menjadikan hati ini salim, agar kita nanti akhir Ramadan mendapatkan gelar yang paling tinggi di hadapan Allah, yaitu takwa kepada Allah. Amin Allahumma amin. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bersama-sama Ramadan ini menjadi Ramadan karim, Ramadan yang berkah, Ramadan yang diberikan kesehatan oleh Allah, Ramadan yang bisa menyempurnakan sunnah-sunnah Ramadan, termasuk tarawih, baca Al-Quran dan sedekah, dan mudah-mudahan kita akan diberikan oleh Allah kesempurnaan dalam melakukan amalan-amalan bulan Ramadan di tahun ini. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.